Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama adalah pada slide pertama, apa sih yang dimaksud partisipasi masyarakat daerah itu? Partisipasi masyarakat daerah ini merujuk pada keterlibatan aktif dan konstruktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka di suatu daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti memberikan masukan, mengajukan saran ataupun keluhan, serta terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya. Slide kedua adalah jenis-jenis partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif di sini yang dimaksud adalah masyarakat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua adalah partisipasi pasif, di mana masyarakat memberikan masukan atau saran melalui surat atau media sosial, namun tidak secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan program dan kebijakan. Yang ketiga adalah partisipasi ad hoc, di mana masyarakat terlibat dalam kegiatan tertentu seperti program lingkungan atau kampanye kesehatan, namun tidak secara terus-menerus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kebijakan. Yang keempat adalah partisipasi melalui lembaga masyarakat, di mana partisipasi masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kebijakan melalui lembaga masyarakat seperti kelompok tani ataupun organisasi lingkungan hidup lainnya. Yang terakhir adalah partisipasi melalui pemilu, di mana masyarakat dapat memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program ataupun kebijakan. Slide berikutnya adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Pertama adalah musyawarah desa ataupun kelurahan, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan saran dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di desa ataupun di kelurahan. Yang ketiga adalah pengawasan pembangunan, di mana masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ataupun kebijakan pembangunan telah disepakati. Yang ketiga adalah partisipasi dalam pembangunan infrastruktur, di mana masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Yang keempat adalah partisipasi dalam program kesehatan dan pendidikan, di mana masyarakat dapat terlibat dalam program kesehatan dan pendidikan seperti kampanye imunisasi, kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan sebagaimana lainnya. Yang kelima adalah partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, di mana masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah dan penanaman pohon. Slide berikutnya adalah tugas masyarakat dalam pembangunan daerah. Yang pertama adalah memberikan masukan dan saran dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di desa ataupun di kelurahan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan yang telah disepakati. Yang ketiga adalah terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan. Yang keempat adalah terlibat dalam program kesehatan pendidikan. Yang terakhir adalah terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Slide berikutnya adalah alasan mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan daerah karena mereka adalah pihak yang paling terkena dampak dari pembangunan tersebut. Dengan partisipasi, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dan tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan bahwa program ataupun kebijakan pembangunan yang telah disepakati dilaksanakan dengan baik melalui pengawasan dilakukan. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan, mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap daerah tempat tinggal mereka.
Slide selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pertama adalah kebutuhan informasi, di mana masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai program atau kebijakan pembangunan yang dilakukan. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Kedua adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat harus melibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah. Yang ketiga adalah kualitas kepemimpinan, di mana kepemimpinan yang baik, transparan akan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Keempat adalah kesadaran masyarakat, di mana kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan daerah juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Kelima adalah fasilitas dan sarana, di mana ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai serta ruang pertemuan, transportasi dan teknologi informasi juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Yang keenam adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan, di mana tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan daerah masyarakat. Slide berikutnya adalah hambatan dalam partisipasi masyarakat daerah. Pertama, kurangnya keterbukaan informasi, di mana kurangnya keterbukaan informasi mengenai program ataupun kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dapat menghambat partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat, di mana kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan daerah juga dapat menghambat partisipasi mereka. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas dan sarana, di mana kurangnya ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai seperti ruang pertemuan, transportasi, dan teknologi informasi juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Keempat adalah kurangnya kualitas kepemimpinan, di mana kepemimpinan yang buruk dan tidak transparan dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan antara masyarakat dan pihak terkait pembangunan daerah dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Yang terakhir adalah ketidakpercayaan masyarakat, di mana ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ataupun pihak-pihak terkait pembangunan daerah juga dapat menghambat partisipasi mereka dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tersebut. Slide berikutnya adalah contoh partisipasi masyarakat. Pertama, masyarakat melakukan musyawarah. Kedua adalah forum group discussion. Ketiga adalah pengawasan pembangunan. Keempat adalah kegiatan sosial dan penggalangan dana. Di mana yang pertama musyawarah ini terkadang dilakukan di desa ataupun di kelurahan. Yang kedua adalah forum-forum yang diadakan oleh pihak-pihak terkait pembangunan daerah yang memberikan masukan ataupun saran terkait program kebijakan pembangunan yang akan dilakukan, di mana pengawasan yang ketiga dapat berperan sebagai pengawas pembangunan dan melaporkan jika terdapat pelanggaran ataupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Slide berikutnya adalah pola kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan daerah. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, di mana pemerintah dapat mengadakan forum ataupun musyawarah dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua adalah pelaksanaan program atau kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat, di mana pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan pembangunan daerah seperti memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan ataupun kursus yang relevan dengan program atau kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah pengawasan bersama, di mana masyarakat sebagai pengawas pembangunan daerah melaporkan jika terdapat pelanggaran ataupun tidak sesuai dengan pelaksanaan program ataupun kebijakan pembangunan. Yang kelima adalah kegiatan sosial bersama, di mana masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong yang membantu pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan. Yang kelima adalah penggalangan dana bersama, di mana masyarakat dan pemerintah melakukan penggalangan dana secara bersamaan
dan untuk mendukung program ataupun kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Slide selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, di mana masyarakat harus berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk agar program atau kebijakan pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta dapat diawasi secara bersama-sama untuk memastikan keberhasilan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah yang telah dilakukan. Kita telah sampai pada slide terakhir. Untuk beberapa hal yang telah saya paparkan, mudah-mudahan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.